Kemudian di bawahnya ini bukan ikhlas namanya, riya. Dan riya ini termasuk syirik, tapi syirik kecil ya. Maksudnya orang yang riya ini bukan berarti kekal di neraka, bukan. Dosanya besar. Riya ini dosanya dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, para jamaah Majelis Al-Ihya Ahad pagi yang saya muliakan dan saya hormati dimanapun Anda berada, juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, wabil khusus yang saya muliakan dan saya hormati Swahibul Majlis Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Husni Tamrin atau Abitam. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau, Allah memberikan perlindungan, juga para asatid dan pengurus Pondok Pesantren Al-Ihya yang juga saya muliakan dan saya hormati. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita ini sekarang bangsa kita, bangsa Indonesia dan juga umat Islam di berbagai belahan dunia memasuki masa-masa yang berbeda daripada masa-masa yang lalu. Di satu sisi, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Allah memberikan kewajiban kepada kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Di sisi lain, kita sejak beberapa masa yang lalu ada isu-isu, ada musibah yang bersifat internasional di mana-mana terjadi, yaitu tentang musibah isu-isu virus corona. Dengan adanya virus, sehingga saudara kita yang umrah ini terpaksa ditunda dan aktivitas-aktivitas lain juga terganggu. Mudah-mudahan kita semuanya dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijaga, Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, dan menjaga kaum muslimin dari musibah agama. Kalau musibah dunia sudah biasa, dijaga dari musibah agama, dan kalau perlu juga musibah dunia juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya dalam kuliah pagi ini akan menyampaikan sebuah hadis yang terkenal, hadis riwayat Imam Muslim dari Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, yang termasuk salah satu hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Inti dari ajaran agama adalah nasihat. Tujuan pokok ajaran agama adalah nasihat. Bagian penting dari agama adalah nasihat. Nah, apa nasihat itu? Nasihat itu artinya berbuat baik dan bermaksud baik. Jadi ajaran pokok dari agama, pesan penting dari agama, substansi dari agama, hakikat dari agama adalah nasihat, yaitu berbuat baik dan bermaksud baik. Perbuatannya baik, tujuannya juga baik. Kalau perbuatannya baik tapi tujuannya tidak baik,
itu namanya bukan nasihat, tetapi namanya menipu. Atau tujuannya baik tapi tidak berbuat baik, ya itu hanya bertujuan saja, tapi tidak berbuat baik. Agama itu ya berbuat juga niatnya baik, tujuannya juga baik, itu namanya agama. Para sahabat berkata, liman ya Rasulullah, agama itu berbuat baik dan bermaksud baik kepada siapa? Rasulullah SAW menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat kepada 5 perkara, berbuat baik dan bermaksud baik pada 5 perkara. Apa 5 perkara? Yang pertama, nasihat atau berbuat baik dan bermaksud baik lillah, kepada Allah. Yang kedua, wali kitabihi, kepada kitab Allah, Al-Quran. Yang ketiga, wali rasulihi, kepada Rasul. Yang keempat, wali a'immatil muslimin, kepada para pemimpin umat Islam. Yang kelima, wa ammatihim, kepada umat Islam secara umum. Ini inti ajaran agama. Nah, dalam kesempatan kuliah pagi ini, biasanya saya menyampaikan kuliah pagi di Majelis Al-Ihya ini secara langsung. Sekarang ini karena memang situasi tidak memungkinkan, kuliah pagi ini disampaikan secara online. Nah, kita dari 5 perkara, nasihat, berbuat baik, bermaksud baik pada 5 perkara ini, kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada para pemimpin umat Islam, kepada umat Islam secara umum, kita akan terangkan, kita akan bicarakan satu persatu. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini bisa selesai. Kalau tidak selesai, nanti dilanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Yang pertama, agama ini berbuat baik dan bermaksud baik kepada Allah. Apa makna berbuat baik dan bermaksud baik kepada Allah? Maksudnya, makna bermaksud baik dan berbuat baik kepada Allah, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah itu artinya apa? Beriman kepada Allah berarti dengan mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu maksudnya berbuat baik dan bermaksud baik kepada Allah. Di antara makna bermaksud baik dan berbuat baik kepada Allah, kita semua, para pemirsa semuanya pasti sudah membaca syahadat, terutama di dalam sholat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Cuma sekarang yang perlu kita teguhkan, yang perlu kita tegaskan, apa makna tiada Tuhan selain Allah? Makna tiada Tuhan selain Allah, kata Imam As-Sanusi, ada 2. Yang pertama, tiada Tuhan selain Allah ini artinya apa? Segala sesuatu yang ada di jagat raya ini pasti membutuhkan Allah. Jadi apapun, siapapun yang ada di jagat raya ini pasti membutuhkan Allah. Sebelum ada, menjadi ada, butuh pada Allah, karena Allah yang menciptakan. Setelah ada, untuk melangsungkan, mempertahankan eksistensinya, mempertahankan keberadaannya, juga butuh pada Allah. Jadi maksudnya, jadi kita ini selalu butuh pada Allah. Karenanya nikmat terbesar ya, setelah nikmat keimanan bagi kita adalah nikmatul wujud. Kita ini oleh Allah diadakan nikmat sekali. Coba kita gak ada, kan gak bisa begini. Ini nikmat luar biasa. Setelah nikmat keimanan, kita ini diadakan, ini luar biasa. Kita ini ada ke dunia, ini nikmat yang luar biasa. Ini makna yang pertama.
Siapapun, apapun yang ada di jagat raya pasti butuh pada Allah. Karenanya kita ini senantiasa dianjurkan selalu berdoa kepada Allah. Mengapa? Karena kita ini memang butuh pada Allah terus. Untuk melangsungkan keberadaan kita butuh pada Allah. Mau tidur kita ini baca doa. Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Karena tidur itu sebenarnya latihan mati. Orang mati itu sama dengan orang tidur. Begitu masuk ke alam kubur, sadar, ketemu malaikat mungkar nakir, seperti terbangun. Itu orang mati. Jadi mati, tidur itu latihan mati sebenarnya. Makanya jangan banyak tidurnya. Kalau banyak tidurnya berarti banyak matinya. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah. Sebelum tidur kadang baca basmalah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Mengapa? Kita ini memohon kepada Allah. Orang yang baca basmalah 21 kali sebelum tidur, rumahnya, keluarganya dijaga dari kebakaran, dijaga dari pencuri, dijaga dari musibah segala macam. Kita ini butuh pada Allah. Karena kalau kita ini sudah tidur, pencuri masuk, ngambil barang, ya habis. Kita ini sudah tidur, ada musibah datang, nggak tahu. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Itu mau tidur, bangun tidur, baca doa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidup pada kita setelah Allah mematikan kita. Karena tidur itu mati. Dan hanya kepada Allah nanti manusia itu dikumpulkan, nanti manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi berdoa lagi. Mengapa? Bersyukur kepada Allah. Kemudian habis tidur mau masuk kamar mandi, baca doa lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari setan-setan perempuan, dari setan-setan laki-laki maupun setan-setan perempuan. Mau masuk kamar mandi berlindung dari setan, dari jin, dari setan, jin atau setan. Mengapa berlindung? Kamar mandi itu tempatnya setan, tempatnya jin. Mengapa? Di situ tempatnya kotoran, tempatnya bakteri, tempatnya virus. Kita berlindung karena virus ini termasuk virus-virus wabah. Virus-virus wabah itu di dalam hadis Rasulullah SAW yang bawa itu jin, yang memasukkan itu jin. Jin nempelnya pada orang, ngefek itu jin yang membantu, jin atau setan. Karenanya kita ini perlu banyak berlindung kepada Allah dari jin dan setan agar kita tidak diganggu oleh mereka, agar kita bebas dari mereka. Dan orang yang selalu berwudu, sholat 5 waktu, insya Allah dijaga oleh Allah. Kemudian keluar dari kamar mandi, baca doa lagi. Ghufranak, kami memohon ampunanmu ya Allah. Kalau di kamar mandi ini kita habis buang hajat, kita berdoa lagi. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan gangguan dariku dan memberikan afiah, memberikan perlindungan kesehatan kepadaku. Bersyukur lagi kepada Allah. Mengapa? Kotoran yang ada di dalam tubuh kita bisa keluar. Coba gak bisa keluar, berapa kita bayar ke dokter, ke rumah sakit, cuma ingin mengeluarkan kotoran. Bersyukur. Nah, ini artinya apa? Artinya kita ini memang selalu membutuhkan Allah, selalu memerlukan Allah karena butuh kepada Allah. Karenanya kita ini dalam hal apapun selalu memohon kepada Allah. Ini makna la ilaha illallah yang pertama. Tiada Tuhan selain Allah. Apapun, siapapun pasti butuh kepada Allah. Kemudian makna yang kedua, kata Imam As-Sanusi, Allah tidak butuh kepada apapun, Allah tidak butuh kepada siapapun.
Jadi Allah itu gak butuh pada siapapun, gak butuh kepada apapun, gak butuh. Kita ini beribadah, bukan kebutuhan Allah pada ibadah kita. Kalau kita gak beribadah, keagungan Allah tidak berkurang. Justru itu manfaatnya juga kembali pada kita. Kita ini maksiat, Allah gak dirugikan kalau kita maksiat. Justru kalau kita maksiat, efeknya, akibatnya kembali kepada kita juga. Sekarang ini ramai isu-isu virus corona dan virus-virus yang lain. Kalau di dalam sejarah Islam, virus, atau kalau di dalam Islam dulu disebut dengan ta'un. Ta'un, dikatakan ta'un, ta'ana itu artinya tusuk. Mengapa? Karena sabda Rasulullah SAW itu wakhzu akhikum minal jin, wakhzul jin, karena itu adalah tusukan jin. Jin ini menusukkan penyakit pada manusia, makanya disebut ta'un. Dalam sejarah Islam, ta'un pertama kali terjadi itu pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, tahun 18 Hijriah. Disebut dengan ta'un Amwas, wabah Amwas. Mengapa? Karena asalnya terjadi di suatu daerah namanya Amwas, di daerah Syam. Mengapa terjadi ta'un? Pada waktu itu, ketika penaklukan Romawi pada masa Sayyidina Umar, ribuan tentara dikirim ke sana. Ada beberapa orang tentara Islam minum minuman khamr, minuman keras. Dilaporkan kepada ya Amir Sayyidina Umar, ini gimana? Ada tentara yang sampean kirim minum minuman keras ini, minum khamr. Oleh Sayyidina Umar itu harus dihukum, dicambuk itu. Karena orang minum khamr dicambuk, akhirnya dicambuk. Lalu kata Sayyidina Umar, ini pasti terjadi musibah ini habis ini, terjadi musibah. Pasti terjadi, akhirnya apa? Terjadi ta'un Amwas. Pada waktu itu tentara Islam yang meninggal, tentara pasukan perang, itu kira-kira antara 20 sampai 25 ribu tentara yang meninggal. Tentara yang perang, sehingga waktu itu tentara Islam sempat ketakutan kepada tentara Romawi karena pasukannya banyak yang meninggal dalam ta'un Amwas. Dan orang-orang kafir waktu itu hampir berani kepada orang Islam. Padahal waktu itu ya manusia masih sedikit. Karenanya sekarang ini yang meninggal ini masih sedikit kalau dibanding dengan dulu, sedikit. Artinya apa? Kata para ulama, berdasarkan fakta sejarah ini, munculnya wabah ini juga tidak lepas dari maksiat yang dilakukan oleh masyarakat. Sekarang ini yang namanya minuman khamar, perzinahan, perjudian, macam-macam ini ramai. Karenanya cara yang paling baik memang kita ini biar lepas dari musibah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Banyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Ya mudah-mudahan Allah dengan adanya virus ini peringatan kepada kita diberikan kesadaran, umat Islam ini bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Dan ini adanya ta'un ini, adanya virus, kita tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban. Untuk daerah-daerah yang memang tidak ada wabah, tetap wajib sholat Jumat dan kerjakan sholat berjamaah seperti biasa di masjid. Kecuali bagi orang yang takut atau takut menularkan karena dia kena virus, gak boleh memang, gak boleh mengganggu orang lain. Atau dia takut, khawatir kalau datang nanti ketularan, gak apa-apa itu, gak sholat Jumat. Jadi di daerah-daerah yang memang benar-benar zona merah, tidak wajib sholat Jumat. Kalau daerah-daerah aman ya tetap wajib sholat Jumat dan kembalikan kepada Allah. Dan masjid jangan sampai kosong. Di daerah-daerah yang zona merah itu tetap adakan berjamaah, walaupun hanya muadzin, imam atau marbot masjid lah 3 orang. Tapi lakukan itu
ya, jadi resep dari pihak kesehatan tetap dilakukan. Tapi untuk azan itu tetap dilakukan. Kemudian berjamaah dilakukan karena itu syiar. Jangan sampai tidak ada syiar di tiap daerah. Termasuk sholat Jumat, ya kalau bisa ya tetap dilakukan walaupun hanya dengan 12 orang. Dengan melakukan jarak yang telah ditetapkan oleh pihak kesehatan. Jangan terus kosong sama sekali. Karena syiar Islam. Karena kalau itu tidak ada, maka setan akan dominan di daerah situ. Ini makna yang kedua. Allah itu tidak butuh kepada apapun. Ini makna la ilaha illallah. Nah, setelah kita ini tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia, di jagat raya pasti membutuhkan Allah dan Allah tidak butuh kepada apapun, maka bagaimana? Dan bahwa ini ya konsekuensi dari la ilaha illallah ini, dengan adanya la ilaha illallah, orang itu kalau mantap, kalau kuat imannya, tiada Tuhan selain Allah, segala sesuatu pasti membutuhkan Allah dan Allah tidak butuh kepada apapun. Konsekuensinya seorang muslim termasuk berbuat baik, nasihat, berbuat baik dan bermaksud baik kepada Allah adalah beriman kepada takdir Allah. Ini beriman kepada takdir. Takdir itu artinya apa? Dalam keyakinan kita orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, ya, keyakinan kita ahlus sunnah wal jamaah, semua peristiwa di dunia ini, baik peristiwa itu perbuatan manusia, baik perbuatan itu adalah disengaja maupun tidak sengaja, besar dan kecil, adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Ini ciptaan dan ketentuan Allah. Semua yang didapatkan oleh manusia, kenikmatan, rizki, karir, kekayaan, juga itu adalah takdir dan ketentuan Allah. Ini termasuk beriman kepada takdir. Mengapa? Ya konsekuensi dari la ilaha illallah itu, tiada Tuhan selain Allah. Apapun dan siapapun pasti membutuhkan Allah. Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Dan semua yang menentukan, menciptakan adalah Allah. Ini namanya beriman kepada takdir. Nah, saudara-saudara, beriman kepada takdir ini penting. Mengapa penting? Orang yang beriman kepada takdir, maka orang itu akan tawakal kepada Allah, akan pasrah kepada Allah. Mengapa? Karena dia merasa bahwa yang akan dia peroleh, yang akan dia terima, yang akan dia dapatkan sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ada ketentuannya dari Allah. Yang kedua, orang yang beriman kepada takdir, seorang mukmin senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Saya ini pasti dapat dari Allah, dan yang saya dapatkan dari Allah pasti yang terbaik. Nah, ini penting. Tawakal dan pasrah kepada Allah ini penting. Mengapa? Orang yang tawakal, orang yang pasrah kepada Allah, maka bagaimana yang dia dapatkan selalu yang baik. Orang yang tawakal dan pasrah kepada Allah ini berarti berangkat dari keimanan kepada takdir. Hatinya selalu tenang. Mengapa? Karena dia yakin yang akan terjadi itu hanya apa yang ditakdirkan oleh Allah. Makanya pesan Rasulullah SAW, Rasulullah berpesan dalam sabdanya, la tukfir hammak ma quddir yakun wa ma turzaku ya'tik. Ma quddira yakun wa ma turzaku ya'tik. Jangan banyak pikiran, jangan banyak susah, jangan banyak gelisah, jangan banyak galau. Mengapa? Ma quddira yakun. Apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Karena yang terjadi hanya yang ditakdirkan. Kalau nggak ditakdirkan nggak terjadi. Karenanya nggak perlu khawatir.
ada virus, ada ini, ya sudah biarin ada virus. Cuma kita tetap ikhtiar masalah ini. Bukan tidak ikhtiar sama sekali, tetap ikhtiar. Karena yang terjadi ya hanya takdir Allah. Kalau kita ini waktunya mati, nggak perlu nunggu ada virus, mati juga. Kalau kita ini waktunya nggak mati, walaupun banyak virus nggak mati, takdir dari Allah. Wa ma turzaqu ya'tik, dan apa-apa yang menjadi rezeki kamu pasti datang pada kamu. Orang ini kalau beriman pada takdir Allah, maka perbuatannya cenderung baik. Karena orang itu yang akhlaknya tidak baik, itu biasanya akhlaknya tidak baik. Kadang-kadang memang karena imannya lemah, mudah marah, mudah emosi, mudah berbuat tidak baik. Padahal seandainya dia berbuat baik, hasilnya sama saja. Ini diceritakan ya dalam kitab-kitab sejarah. Di antaranya kisah ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Sirrul Alamain wa Kashfu ma fid Darain. Imam Ghazali bercerita, suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali berangkat ke masjid naik onta, mau sholat di masjid. Sampai di depan masjid, Sayyidina Ali menitipkan onta itu pada seorang pemuda. Ada seorang pemuda dititipkan, tolong ya onta ini kamu pegangin, kamu pegang, kamu jaga baik-baik. Sayyidina Ali dalam hatinya berniat, nanti selesai sholat, keluar dari masjid, pemuda ini akan saya kasih hadiah talinya onta, kendalinya onta. Karena onta atau kuda atau sapi biasanya ada kendali di lehernya, tali yang biasanya dimasukkan ke dalam hidung itu, kendali. Sayyidina Ali niat begitu, niatnya mau dikasih upah talinya onta. Sudah, Sayyidina Ali masuk masjid, sholat. Habis sholat, selesai turun. Begitu keluar dari masjid, menghampiri ontanya, ternyata pemuda yang jaga itu gak ada. Loh, mana yang jaga ini? Enti kira sing jaga ini, kok orang gak ada. Begitu lihat kepala ontanya, leher ontanya, talinya gak ada juga. Loh, talinya kemana ini? Yang jaga gak ada, talinya gak ada juga. Sudah, Sayyidina Ali pulang sama onta itu. Di perjalanan pulang, Sayyidina Ali melihat pemuda itu. Sayyidina Ali lihat pemuda itu sedang ada di depan toko, sedang menjual tali onta, tampar talinya. Loh, kata Sayyidina Ali, loh, jadi dicolong, dicuri tali onta itu. Padahal sudah saya niatkan, tali itu tak saya kasihkan pada dia. Sudah diniatkan mau dikasihkan pada dia, cuma dia gak sabar. Dia gak sabar menunggu saya selesai sholat. Akhirnya apa? Rizkinya dia dapatkan dari jalan yang haram, karena mencuri. Coba dia sabar sebentar, nunggu saya sholat, itu memang saya niatkan saya kasih hadiah pada dia. Nah, ini artinya apa? Antara halal dan haram itu batasnya tipis. Apa batasnya? Sabar. Sabar ini dari mana? Orang ini kalau sabar, kalau orang itu beriman kepada takdir Allah, bahwa apa yang akan dia dapatkan itu sudah ada ketentuannya kepada Allah. Kalau orang gak beriman pada takdir Allah, akhirnya berburuk sangka pada Allah. Ya apa, gimana? Dia menyangka, saya ini kalau gak nyolong, gak dikasih makan sama Allah. Padahal dikasih juga, cuma dia salah sangka. Nah, ini pentingnya
nasihat, berbuat baik dan bermaksud baik kepada Allah. Orang yang berbuat baik, bermaksud baik kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, insya Allah akan selalu mendapatkan apa-apa yang terbaik dari Allah. Karenanya jangan lupa, yang pertama, berbuat baik, bermaksud baik kepada Allah. Itu inti dari ajaran agama. Kemudian termasuk berbuat baik dan bermaksud baik kepada Allah adalah ikhlas di dalam beramal karena Allah. Orang itu beramal dan ikhlas, tulus. Ikhlas dan beramal. Bukan ikhlas tok, ikhlas saja tapi gak beramal. Atau ikhlas tapi amalnya sedikit. Ada sumbangan, saya nyumbang berapa? 2.000 loh. Kok sedikit? Kok sedikit? Kamu kan banyak uangnya. Yang penting ikhlas lah. Loh, gak begitu. Kalau cuma 2.000, orang banyak uangnya, hilang itu gak sumpah, gak dicari walaupun hilang. Ikhlas itu artinya beramal dan tulus. Yang banyak lagi. Kalau sedikit ya siapapun ya ikhlas kalau sedikit. Ini ikhlas namanya. Nah, ikhlas ini ada 3 tingkatan. Kata para ulama ada 3 tingkatan ikhlas itu. Dan ikhlas ini penting. Mengapa ikhlas itu penting? Karena orang yang ikhlas biasanya hatinya oleh Allah dijaga. Tidak akan tersesat, tidak akan terpeleset, tidak akan tergelincir. Itu orang ikhlas. Apa ikhlas? Yang pertama, ikhlas tingkatan yang pertama, ada orang beribadah kepada Allah, ada orang itu beramal, ada orang berbuat baik kepada siapapun. Orang ini semata-mata melaksanakan kewajiban sebagai hamba kepada Allah. Orang ini melaksanakan itu semata-mata mengagungkan kepada Allah, semata-mata karena cinta kepada Allah. Orang ini mengamalkan itu bukan karena mengharapkan surga, bukan karena takut neraka, tapi dia dasarnya makrifat, kenal pada Allah. Allah ini sudah sangat baik. Karenanya kita ini sudah mestinya banyak beramal dan karena Allah, bukan karena surga, bukan karena neraka. Ini ikhlas paling tinggi. Ikhlasnya para aulia, para wali Allah. Mengapa ini ikhlas paling tinggi? Orang seperti ini selalu baik pada orang. Artinya apa? Seandainya Allah tidak menjanjikan surga dan tidak nakut-nakuti dengan neraka, orang ini masih rajin beribadah, masih rajin beramal baik pada orang. Karena harapannya semata-mata kepada Allah, bukan kepada surga, bukan pada kepentingan dirinya. Ini ikhlas tingkatan pertama, dan ini ikhlas bukan kelasnya kita. Lalu ikhlas yang tingkatan kedua, ada orang rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin tahajud, rajin ini. Mengapa rajin? Orang ini ingin masuk surga dan takut masuk neraka. Ini ikhlas, tapi ikhlas di bawahnya lagi. Mengapa? Karena ini ikhlas di bawahnya lagi, karena ini untuk kepentingan dirinya. Artinya apa? Dia ingin surga, takut neraka. Artinya seandainya Allah gak menjanjikan dia surga, gak ngancem pakai neraka, mungkin gak beramal dia. Dan mungkin dia bisa ditipu juga, bisa kena tipu. Kalau dia pas orang bodoh dijanjikan masuk surga, sudah kamu gak usah beramal, dijanjikan masuk surga, berhenti beramal. Seperti kisah Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani ini suatu ketika setelah mencapai puncak maqam ya dalam beribadah, ketika khalwat sendirian, tiba-tiba ada sinar terang sekali. Lalu sinar itu berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuk, saya ini Tuhanmu." Lalu kata dia, "Qad ahlaltu lakal muharramat." Mulai sekarang kamu gak apa-apa melakukan perkara haram. Wis tak halalkan. Sudah saya halalkan. Kamu pasti masuk surga.
Akhirnya apa? Karena Syekh Abdul Qadir ini orang alim, tahu ini setan, pasti setan. Kata Syekh Abdul Qadir, ikhsa ya la'in, anta iblis. Pergi wahai yang dilaknat, kamu ini iblis. Akhirnya sinar itu berubah menjadi asap, kemudian hilang. Karena Syekh Abdul Qadir ini ibadahnya karena Allah, bukan karena ingin bersenang-senang dengan perkara haram. Syekh Abdul Qadir ditanya, Syekh, kenapa Syekh tahu kalau itu setan? Ya, yang dihalalkan kok perkara haram. Yang gitu kan kerjanya setan memang. Kalau menghalalkan perkara haram, ngajak yang nggak benar itu setan. Pokoknya keputusan apapun nggak sesuai dengan agama itu setan itu. Apa saja nggak sesuai dengan agama setan, jangan diikuti. Itu Syekh Abdul Qadir. Ini ikhlas tingkatan kedua. Ikhlas tingkatan ketiga. Ada orang, ini ikhlas yang paling rendah. Ada orang rajin beribadah, rajin sedekah, rajin sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha. Mengapa? Orang ini kalau tidak rajin, khawatir hidupnya di dunia susah, rizkinya tidak lancar. Ini ikhlas kelas 3. Mengapa? Karena orang ini beribadah tujuannya ingin balasan di dunia dari Allah. Tapi ini masih ikhlas karena harapannya pada Allah. Cuma ikhlasnya kelas 3. Cuma ikhlas paling rendah. Mengapa? Ikhlas seperti ini, orang ibadah seperti ini gampang berhenti karena godaan. Karena memang ada di dalam agama, ada ajaran-ajaran agama itu khusus orang yang kelas ini. Misalnya ada hadis, siapa yang rajin, yang baca waqiah tiap malam, maka tidak akan pernah miskin. Lam tusibhu faqatun abadan. Man qara'a suratal waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Siapa yang baca surat waqiah tiap malam, maka tidak akan pernah miskin, gak akan pernah fakir. Lalu para ulama menerangkan kaifiyah. Kalau orang banyak hutang, tiap malam baca waqiah sekian kali, apa 3 kali, 7 kali, 11 kali. Ada orang rajin tahajud, kamu kok rajin sekarang? Ternyata mengejar suatu karir. Kira-kira kalau karirnya sudah dapat, orang ini masih rajin apa enggak? Makanya ini. Atau yang tadi, ada orang tiap habis isya baca waqiah, misalnya 7 kali. Mengapa? Dia punya hutang. Punya hutang 5 juta. Kawannya datang, ikut saya. Kemana? Ke Taman Anggrek atau ke mall? Saya ini habis isya punya wazifah, punya ibadah rutin. Ibadah apa? Saya ini baca waqiah 7 kali. Udah ngapain? Saya banyak hutang. Kata Pak Yai, kalau baca surat waqiah tiap malam agak banyak, cepat lunas hutang. Piro hutang? Berapa hutang kamu? 5 juta. Wis, kamu ikut saya sekarang. Jalan-jalan ke sana. Hutangmu yang 5 juta tak kasih cash sama, tak kasih uang. Kira-kira orang ini ikut kawannya jalan-jalan dengan imbalan dapat uang 5 juta, atau gak ikut dia tetap baca waqiah? Kira-kira kalau sampeyan yang digoda gitu, mungkin dia mikir, ini pangeran ini kalau kita baca waqiah ngasih uang sama saya kan belum tentu kapan, ini cash, ini sekarang kayaknya enak ini ikhlas ya. Artinya apa? Ikhlas. Nah, ikhlasnya orang ya seperti itu, bertingkat-tingkat memang. Nah, ikhlas yang ketiga ini ikhlas yang paling rendah. Mengapa paling rendah? Ya karena rentan terhadap godaan. Tapi banyak yang ikhlasnya kayak gitu tuh, banyak. Ya kadang-kadang ya ibadah, ada kesibukan sedikit sudah gak ibadah, ada gangguan sedikit gak ibadah. Ini gak jelas ini ibadahnya karena apa ini. Istiqomahnya gak ada, ikhlasnya kurang. Karena ikhlas dalam beribadah ini penting. Dan ini ikhlas di dalam beribadah ini namanya nasihat, berbuat baik dan bermaksud baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di bawahnya ini bukan ikhlas namanya, riya. Dan riya ini termasuk syirik, tapi syirik kecil ya. Maksudnya orang yang riya ini bukan berarti kekal di neraka, bukan. Dosanya besar. Riya ini dosanya dosa besar. Riya itu ada orang beramal karena ingin pujian dari orang. Dan riya ini memang sulit sekali, berat riya ini. Kadang-kadang zaman sekarang nih riya ini kadang memang nasional, kadang-kadang riyanya nasional. Artinya apa? Banyak kawannya yang riya, sehingga gak malu. Kok begitu? Kita ini setiap 5 tahun ada orang soleh mendadak. Kok soleh mendadak? Asalnya tidak rajin bersedekah, tiba-tiba rajin sedekah. Asalnya tidak rajin ke majelis, rajin ke majelis. Mengapa? Ya 5 tahunan itu karena ingin dipilih jadi ini, jadi ini. Itu riya nasional. Karena itu harapannya pada manusia, bukan harapannya pada Allah, ingin kelihatan. Kadang-kadang kita ini juga gak tahu. Kita beramal setiap hari ada riyanya apa enggak, atau bagaimana, gak tahu, gak jelas. Ada seorang ulama besar, ada seorang ulama dulu pada masa ulama salaf, diceritakan ya. Tiap tahun beliau itu menunaikan ibadah haji jalan kaki. Negerinya jauh, dari Irak atau dari mana, berhari-hari ke Mekah jalan kaki. Setelah dapat 20 tahun, suatu malam beliau dipanggil ibunya. Nak, saya ada perlunya, tak suruh-suruh. Dia ini kok merasa berat untuk menghampiri panggilan ibunya. Padahal ibunya ada di situ. Padahal ibadah haji dari kampungnya di Irak ke Mekah jalan kaki ringan. Akhirnya apa? Dia introspeksi diri. Ya Allah, berarti selama ini saya ini ibadah haji tidak ikhlas. Terasa ringan. Mengapa? Orang kalau berangkat haji, mengapa terasa ringan? Satu kampung, satu kecamatan tahu semua. Wah, ini haji. Dipuji oleh orang, karenanya terasa ringan. Sedangkan kalau disuruh ibunya yang memanggil, nyuruh dia, gak ada yang tahu. Makanya dia terasa berat. Ini ikhlas. Artinya apa? Keikhlasan ini kita harus belajar. Ikhlas itu sebenarnya bagaimana? Karena ikhlas ini termasuk ajaran pokok di dalam agama. Karena nasihat termasuk nasihat kepada Allah. Berbuat baik dan bermaksud baik kepada Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita ini diberikan keimanan yang kuat kepada Allah. Tawakal, pasrah yang kuat kepada Allah. Percaya kepada takdir Allah. Dan diberikan keikhlasan, diberikan usaha yang sungguh-sungguh untuk ikhlas kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, Allah menjaga kita semua, Allah juga memudahkan urusan kita, menjaga keluarga kita, memudahkan rizki kita, rizki yang halal, yang melimpah dan barakah. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kuliah subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.